kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai tanggung jawab dan tujuan audit. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Febri Novita Ardani dengan NIM 2019-310394. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Sandra Eka Aprilia dengan NIM 2019-310402. Yang ketiga ada Trasya Rizkiana Fadila dengan NIM 2019-310408. Dan yang terakhir ada Dina Hidayatul Uma dengan NIM 2019-310411. Langsung saja kami akan menjelaskan materi dari kelompok 3. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengauditan laporan keuangan. Pengauditan pada laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan suatu opini atas laporan keuangan. Apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar atau tidak? Apakah laporan posisi keuangan aruskah telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah berlaku umum di Indonesia? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah materi mengenai tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen ini merupakan tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar berada di manajemen, bukan pada auditor. Tanggung jawab manajemen ini juga harus menjamin bahwa harus memiliki kebijakan mutu. Yang pertama adalah sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan dan secara berkelanjutan meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu. Yang ketiga adalah menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau sasaran-sasaran mutu. Yang keempat adalah dikomunikasikan dan dimengerti dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah ditinjau untuk kesesuaian dari berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Trasya Rizkiana Fadila dengan NIM 2019-310408. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab auditor. Auditor bertanggung jawab untuk memeriksa atau menjalankan audit agar mendapatkan informasi apakah laporan keuangan tersebut telah bebas dari kesalahan saji atau bahkan kecurangan. Berikut terdapat 7 tanggung jawab auditor, yaitu yang pertama, salah saji material versus tidak material. Dianggap sebagai material apabila kesalahan-kesalahan tersebut belum dikoreksi. Auditor bertanggung jawab untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa batas materialitas telah terpenuhi. Yang kedua, yaitu keyakinan yang memadai. Dalam standar audit, keyakinan yang memadai sebagai tingkat yang tinggi. Tapi, sebuah laporan keuangan tidak dapat dipastikan telah bebas dari salah saji material, karena sebagian bahan audit merupakan sebagian dari sampel populasi. Penyajian akuntansi bersistemasi yang kompleks dan sangat sulit seorang auditor mendeteksi adanya kesalahan saji dalam sebuah laporan keuangan. Yang ketiga yaitu kesalahan versus kecurangan. Kesalahan yaitu salah saji dalam sebuah laporan keuangan yang tidak disengaja. Namun, kecurangan adalah salah saji yang disengaja. Kemudian yang keempat yaitu skeptis profesional. Dalam pengauditan harus dilakukan secara skeptis profesional, yaitu sikap kritis dalam penilaian atas bahan bukti dalam audit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Tasya. Tanggung jawab auditor selanjutnya yaitu tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kesalahan saji. Auditor bertanggung jawab atas kesalahan yang tidak disengaja dalam kesalahan perhitungan, kelupaan, kesalahpahaman, dan kesalahan penerapan standar akuntansi. Selanjutnya, tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan material. Auditor harus mampu mendapat keyakinan bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material.
Memang sangat sulit mengingat manajemen dan karyawan terlibat dalam kecurangan dan bertindak menutup-nutupi hal tersebut. Kecurangan ini meliputi kecurangan dalam pelaporan atau penyalahgunaan aset. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab auditor untuk membongkar tindakan ilegal. Tindakan ilegal ini adalah sebuah pelanggaran hukum dan contoh dari tindakan ilegal misalnya adanya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dan perlindungan lingkungan. Lalu, bagaimana seharusnya sikap auditor ketika mengetahui adanya tindakan ilegal? Nah, di sini ada 3 tindakan. Yang pertama yaitu mempertimbangkan terhadap laporan keuangan. Yang kedua, mempertimbangkan dampak dari tindakan ini terhadap hubungan kantor akuntan publik dengan manajemen. Dan yang terakhir yaitu, auditor harus mengkomunikasikan dengan komite audit untuk meyakinkan bahwa mereka mengetahui adanya tindakan ilegal tersebut. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus laporan keuangan. Cara yang umum untuk mengelompokkan audit adalah dengan tetap menjaga jenis atau kelompok transaksi dan saldo akun yang terkait erat ke dalam suatu kelompok yang sama. Pendekatan siklus ini menghubungkan bagaimana transaksi-transaksi dicatat dalam jurnal dan diiktisarikan dalam buku besar dan laporan keuangan. Siklus laporan keuangan ini terdiri dari yang pertama, siklus penjualan dan penagihan, yang kedua, siklus akuisisi dan pembayaran, yang ketiga, siklus penggajian dan personalia, yang keempat, siklus persediaan dan pergudangan, yang terakhir, siklus akuisisi model dan pembayaran kembali. Berikutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian, materi selanjutnya adalah menetapkan tujuan audit. Secara umum, auditor telah menemukan bahwa cara yang paling efektif dan efisien untuk melakukan audit adalah dengan memperoleh beberapa kombinasi kepastian bagi setiap kelas transaksi dan saldo akhir pada akun yang terkait. Beberapa tujuan audit yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Maksudnya adalah untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan telah dicatat dengan tepat. Yang kedua adalah tujuan audit yang berkait dengan saldo. Maksudnya adalah untuk memastikan saldo adalah merupakan suatu akun. Yang ketiga adalah tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan, yaitu untuk penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Selanjutnya adalah asersi manajemen. Asersi ini merupakan representasi pernyataan yang terkait atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun, serta pengungkapan yang terkait dengan laporan keuangan. Asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Terdapat 3 kategori dalam asersi manajemen. Yang pertama adalah asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Yang kedua, asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Asersi manajemen ini juga memiliki klasifikasi-klasifikasi. Yang pertama adalah asersi keterjadian. Makna dari asersi keterjadian ini merupakan pencatatan transaksi selama periode tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Asersi ini menyatakan informasi tentang transaksi jual beli aktiva yang terjadi dengan pelanggan. Untuk hal yang diperiksanya adalah kwitansi, faktur pembelian dan penjualan, nota debit, nota kredit, dan nota kontan seperti cek atau giro. Yang kedua adalah klasifikasi asersi kelengkapan. Klasifikasi asersi kelengkapan ini merupakan asersi mengenai suatu kelengkapan yang seharusnya ada pada sebuah laporan keuangan. Jadi, dokumen terkait harus disertakan pihak manajemen dalam upaya memenuhi kewajibannya. Untuk hal yang diperiksanya adalah jumlah saldo-saldo yang sudah tersaji pada laporan keuangan, neraca maupun laba rugi sudah seluruhnya. Selanjutnya, untuk klasifikasi-klasifikasi yang lain akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang ketiga yaitu klasifikasi asersi hak dan kewajiban. Maknanya, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan di tanggal tertentu. Biasanya, asersi yang satu ini mengenai sewa-menyewa maupun kredit usaha. Hasil yang diperiksa yaitu membuktikan hak pemilihan aktiva klien perusahaan seperti kendaraan serta bukti STNK, aset tetap, tanah dan bangunan beserta surat jual beli tanah, dan sertifikat tanah yang dilengkapi bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Yang keempat yaitu klasifikasi asersi alokasi. Maknanya, asersi yang berkaitan pada akurasi laporan keuangan. Nantinya, bagian ini yang menghubungkan asersi dan tujuan audit perusahaan. Jadi, asersi harus sama dengan alokasi dana di lapangan. Hasil yang diperiksa yaitu memeriksa apakah manajemen perusahaan sudah mencantumkan jumlah saldo sebenarnya pada rekening neraca dan laba atau rugi. Yang kedua yaitu memeriksa kebenaran alokasi rekening laba atau rugi yang disajikan manajemen perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu klasifikasi asersi penyajian. Maknanya, komponen khusus pada laporan keuangan yang harus dijelaskan semestinya. Jadi, manajemen harus menyajikan data-data panjang kredit perusahaan yang akan jatuh tempo. Hasil yang diperiksa yaitu memastikan komponen pada laporan keuangan yang diungkapkan manajemen perusahaan telah tersaji secara benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan audit terkait transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi mengikuti dan berhubungan erat dengan asersi manajemen. Hal ini dikarenakan tanggung jawab utama auditor adalah menentukan apakah asersi manajemen tentang laporan keuangan dapat dibenarkan. Tujuan umum audit yang berkaitan dengan transaksi meliputi yang pertama, kejadian. Transaksi yang dicatat memang ada. Yang kedua, kelengkapan. Transaksi yang terjadi telah dicatat. Yang ketiga, keakuratan. Transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Yang keempat, posting dan pengikhtisaran. Transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk dan diikhtisarkan dengan benar. Yang kelima, klasifikasi. Transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat. Dan yang terakhir yaitu penetapan waktu. Transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo serupa dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Namun, ada dua perbedaan antara tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Perbedaan pertama yaitu tujuan audit yang berkaitan dengan saldo diterapkan pada saldo akun seperti piutang usaha, persediaan, bukan kelas transaksi seperti transaksi penjualan dan pembelian persediaan. Perbedaan kedua yaitu pada tujuan audit yang terkait dengan saldo ada 8 tujuan, sedangkan pada audit yang berkaitan dengan transaksi ada 6 tujuan. Tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo yang pertama ada eksistensi. Jumlah yang tercantum memang ada. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan memang harus dicantumkan. Yang kedua, kelengkapan. Jumlah yang ada telah dicantumkan. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua jumlah yang harus tercatat pada satu akun benar-benar telah dicatat. Yang ketiga, keakuratan. Jumlah yang tercantum telah dinyatakan benar. Tujuan ini mengacu pada jumlah yang tercantum secara aritmatika sudah benar. Yang keempat yaitu klasifikasi. Jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Klasifikasi ini melibatkan penentuan apakah pos-pos yang ada di dalam daftar klien telah dicantumkan dalam akun-akun buku besar dengan tepat. Untuk tujuan audit yang berkaitan dengan saldo selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan audit berkaitan dengan saldo yang dijelaskan oleh rekan saya Dina. Selanjutnya cut off yaitu transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tetap. Tujuan auditor di sini adalah menentukan apakah transaksi-transaksi telah dicatat dalam saldo akun pada periode yang tetap. Berikutnya detail tie-in atau hubungan yang rinci, yaitu rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk
yang berkaitan sesuai dengan total saldo akun dan sesuai dengan total buku besar. Tujuan yang rinci ini memastikan rincian dalam daftar telah disiapkan secara akurat, ditambahkan dengan benar, dan sesuai dengan buku besar. Berikutnya nilai yang dapat direalisasi, yaitu aktiva yang telah dicantumkan dalam jumlah yang diestimasi akan direalisasi. Tujuan ini terkait dengan apakah saldo akun telah dikurangi untuk memperhitungkan penurunan biaya historis ke nilai realisasi bersih. Yang terakhir, hak dan kewajiban. Hak selalu berkaitan dengan aktiva dan kewajiban dengan utang. Tujuan ini hanya diterapkan pada akun aktiva, secara merupakan bagian dari asersi manajemen tentang hak dan kewajiban untuk saldo akun. Terdapat lebih dari satu tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo untuk suatu tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo. Terima kasih, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi bagaimana tujuan audit terpenuhi. Auditor harus memutuskan tujuan audit yang tepat dan bukti yang harus dikumpulkan untuk memenuhi tujuan tersebut pada setiap audit. Hal ini dilakukan dengan cara mengikuti suatu proses audit, yaitu metodologi yang telah didefinisikan dengan baik untuk menata audit guna memastikan bahwa bukti yang diperoleh sudah mencukupi secara tepat dan bahwa semua tujuan audit yang disyaratkan sudah ditetapkan dan dipenuhi. Jika klien merupakan sebuah perusahaan publik, auditor juga harus membuat rencana untuk memenuhi tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pelaporan tentang keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Terdapat dua pertimbangan utama yang mempengaruhi pendekatan yang akan digunakan auditor. Yang pertama yaitu bukti audit yang mencukupi harus dikumpulkan agar dapat memenuhi tanggung jawab profesional auditor. Yang kedua, biaya pengumpulan bukti audit ini harus ditekan serendah mungkin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu terdapat 4 fase audit dalam laporan keuangan. Fase yang pertama yaitu merencanakan dan merancang pendekatan audit. Auditor menggunakan pemahamannya atas industri klien dan strategi bisnisnya, serta keefektifan pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah saji dalam laporan keuangan. Penilaian ini kemudian akan mempengaruhi rencana dan sifat audit, penempatan waktu, dan rentang prosedur audit. Fase yang kedua yaitu melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Pengujian pengendalian yaitu pengujian keefektifan pengendalian internal sebelum ditetapkan untuk mengurangi risiko pengendalian yang direncanakan. Kemudian, pengujian substansif adalah verifikasi jumlah moneter transaksi yang dicatat oleh klien. Kemudian fase yang ketiga yaitu melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Prosedur analitis menggunakan perbandingan dari hubungan untuk menilai apakah saldo tersebut atau data lainnya telah masuk akal. Pengujian atas rincian saldo merupakan prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji moneter pada saldo akun, saldo dalam laporan keuangan. Fase yang keempat yaitu menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.